Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Ya, betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari tentang cara membuat minuman sehat. Salah satunya adalah membuat infus water. Tahukah kalian, selain mengkonsumsi minuman sehat, tubuh juga memerlukan makanan sehat loh. Nah, anak-anak, dengan mempelajari pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui macam-macam makanan sehat, terus juga ada gangguan pada sistem pencernaan, ada juga penyakit yang menyerang sistem pencernaan, dan cara mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang kata kunci dalam sebuah iklan dan tari kancet papatai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita, pembelajaran kelima. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, itu adalah gambar menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Yang pertama kita bahas adalah makanan pokok. Makanan pokok ada nasi, boleh juga diganti dengan jagung, sagu, singkong, kentang, atau umbi-umbian, dan juga boleh gandum. Makanan pokok mengandung karbohidrat. Makanan pokok rakyat Indonesia adalah nasi. Nasi mengandung gula yang berfungsi menjadi sumber energi bagi tubuh loh anak-anak. Nah, yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk itu ada daging. Daging itu bisa daging ayam, daging sapi, daging kambing, terus ada juga ikan dan ada bebek loh anak-anak. Nah, selain itu ada juga telur dan juga ada tahu tempe. Lauk pauk itu mengandung protein anak-anak. Protein itu berfungsi untuk membentuk sistem imun dan menyeimbangkan kerja hormon. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Beberapa manfaat yang didapat dari mengkonsumsi sayuran yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber serat yang baik. Yang kedua, ada anti kanker. Dan yang ketiga, ada protein dan asam amino. Nah, selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang terakhir ada susu. Susu berasal dari sumber protein hewani. Fungsinya sangat baik bagi pertumbuhan tulang dan meningkatkan energi kita anak-anak. Nah, manfaat makanan 4 sehat 5 sempurna sangat baik bagi kesehatan tubuh. Tujuannya adalah agar kita mengenali jenis-jenis makanan yang dilengkapi dengan protein, mineral, dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada usia pertumbuhan, anak-anak haruslah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan kalian. Nah, ini adalah manfaat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Di antaranya, 1. Sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pelindung tubuh kita terhadap penyakit, yang ketiga ada sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh, yang keempat ada mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Menurut kalian, apakah hanya dengan makan makanan yang banyak tubuh kita akan menjadi sehat? Tentu tidak anak-anak. Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan, tetapi banyak hal lain yang harus kita lakukan. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Maksudnya adalah makanan yang sehat itu makanan yang mengandung gizi-gizi yang seimbang.
Sedangkan makanan yang bersih dan bebas kotoran adalah makanan yang tertutup dan tidak dihinggapi lalat. Kemudian ada makan tepat waktu. Makan tepat waktu itu jika kita sering terlambat makan, maka kita akan bisa terserang penyakit MAH anak-anak. Maka dari itu kita harus tepat waktu jika akan makan. Selanjutnya ada olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menyebabkan tubuh kita sehat. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat, maka tubuh kita juga akan lebih baik pada kesehatannya. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar yang ada pada depan kalian. Nah, ada anak yang mengalami sakit perut dan bahkan sampai masuk rumah sakit. Apa kira-kira penyebabnya, anak-anak? Nah, adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak berfungsi secara maksimal. Nah, anak-anak, mari kita simak video berikut bersama-sama. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit MAH. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, MAH adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAH sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus.
Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Bagaimana videonya anak-anak? Sangat menarik bukan? Nah, di sana dijelaskan penyebab gangguan sistem pencernaan, kemudian ada penyakit gangguan sistem pencernaan, dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, Bu Guru akan bahas sedikit tentang penyebab dan penyakit pada gangguan sistem pencernaan. Salah satunya ada makan tidak teratur. Itu akan menyebabkan kita terserang penyakit MAH. Kemudian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih akan menyebabkan penyakit diare, tipes, dan kolera. Nah, ada juga kurang mengkonsumsi makanan yang berserat akan menyebabkan kita menjadi sembelit. Kemudian, cara mencegahnya ada yang pertama dengan mencuci tangan dengan sabun jika sebelum makan, kemudian perbanyak makan sayur dan buah, terus ada makan dengan tenang dan kunyah makanan sampai halus, serta perbanyak minum air putih. Anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, di sana terdapat anak-anak yang sedang menonton televisi. Dan di televisinya tersebut terdapat iklan. Iklan di TV mengajarkan kita untuk melakukan gerakan 3M. Dengan 3M, kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambah plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan. Nah, iklan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada iklan media cetak dan yang kedua ada iklan media elektronik. Iklan media cetak terdapat pada majalah dan koran, sedangkan iklan media elektronik terdapat pada televisi, radio, dan internet. Pada iklan media elektronik, memiliki naskah yang harus diperdengarkan atau diperagakan untuk disampaikan kepada pendengarnya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Pada gambar tersebut, ada anak-anak yang sedang menyaksikan sebuah iklan salah satu tarian khas Indonesia. Tarian tersebut adalah tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tari Kancet Papatai merupakan tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini bercerita tentang seorang pahlawan Dayak yang sedang berperang melawan musuh. Properti tari Kancet Papatai antara lain ada mandau atau senjata khas Dayak, kemudian ada perisai dan baju perang. Gerakan tari Kancet Papatai cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Gerakan tari Kancet Papatai yang pertama ada melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Yang kedua ada berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan, menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Dan yang keempat, kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Anak-anak, sekarang Bu Guru memberikan kalian kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam menyelesaikan tugas melalui pengalaman. Yang pertama, ayo kita lengkapi peta pikiran yang mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan.
Yang kedua, ayo kita cari tahu penyakit apa saja yang menyerang sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Yang ketiga, ayo kita menentukan kata-kata kunci dari iklan elektronik demam berdarah. Dan yang keempat, ayo kita peragakan gerakan tari kancet papatai. Wah, tidak terasa sudah di akhir pelajaran ya anak-anak. Adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari tadi? Pasti semua bisa kan anak-anak? Nah, dari semua materi yang kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa kita tadi sudah belajar tentang pentingnya makanan sehat. Yang kedua, ada manfaat mengkonsumsi makanan sehat. Selanjutnya ada penyebab gangguan sistem pencernaan. Ada juga penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Kemudian ada cara mencegah gangguan sistem pencernaan. Ada juga iklan dan ada tari kancet papatai. Adakah dari kalian yang belum paham materi hari ini? Jika belum, silahkan tanyakan Bu Guru ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di akhir pelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita bersama-sama selalu berdoa agar dunia kembali pulih dan wabah COVID-19 ini segera berakhir, agar kita bisa bertemu dan belajar kembali di sekolah kita yang tercinta. Kurangi aktivitas di luar rumah ya anak-anak. Ingat, selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kesehatan ya. Anak-anak tetap ceria, bahagia, dan sehat selalu. Om Santi 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 Om.